Baik, pemirsa Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sebelum nanti kita mengenal sosok Nasaruddin Umar, Menteri Agama, kita akan ke informasi terlebih dahulu pemirsa yang lain di mana ada Polrestabes Medan yang belum ada rencana untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penikam 3 orang anak di Percut Seituan, Deli Serdang. Pemirsa, menurut polisi dari pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati karena dirinya diejek oleh korban. Meski demikian, polisi masih terus mendalami pengakuan tersangka termasuk dugaan pembunuhan berencana. Terkait dengan kondisi kejiwaan tersangka dan pengaruh narkoba, pihak Polrestabes Medan menyebutkan butuh proses lebih lanjut. Pemirsa, 3 orang bocah, Darren Simarmata berusia 1,5 tahun, Owen Simarmata berusia 4 tahun, tewas ditikam di rumah sakit. Ditikam oleh RS maksud kami, yang merupakan tetangganya. Seorang lagi, Nathan Simarmata berusia 7 tahun, masih kritis di rumah sakit. Ke rumah kampung, bingit pun di sana. Oh, boleh buat lah Pak. Misal pun saya nggak ada lagi gunanya. Sampai terlanjur. Gara-gara entah kenapa nggak bisa saya kendalikan emosi saya Pak. Orang itu tiga-tiganya ngintip dari bawah jemuran sambil manggil aku, Kudis katanya. Itu kira-kira disuruh sama orang tuanya nggak ngejek-ngejek abang? Selama ini Pak, sering-sering lah orang itu anaknya manggil-manggil aku kadang, oh orang gila, awas ada orang gila di depan rumah. Bang. Tapi orang tuanya bukannya menegur anaknya. Motif dapat kami sampaikan sakit hati, tapi itu harus kami buktikan lagi dari hasil pemeriksaan daripada saksi-saksi. Klaim dari pelaku gangguan jiwa itu gimana Pak? Itu tentu harus ada proses secara medis ya Bu ya. Nanti ini tolong kami dikasih waktu untuk melakukan pemeriksaan sehingga apa yang disampaikan itu terfaktakan sesuai dengan baik itu dari rekam medis kejiwaan maupun mungkin dari kesehatannya. Kalau beneran mengejek sakit hatinya karena mengejek keluarga korban, benar nggak tuh Pak? Itu kan informasi awal ya Pak, yang tentu kan harus kita periksa lagi ya saksi-saksi ya Pak. Sementara itu pemirsa, orang tua korban Rinaldi Simarmata membantah anaknya menghina RS, pelaku pembunuhan ketiga anaknya. Ya, Rinaldi mengatakan anaknya tidak pernah menghina pelaku yang merupakan tetangga mereka sendiri. Kan kita secara logika aja ya, anak umur 2 tahun yang belum bisa bicara jelas dan padat dan benar, apa mungkin dia punya pemikiran untuk mengejek orang dewasa? Kita berpikir secara logika aja lah, kan nggak mungkin kan? Ya udah, tidak ada sama sekali mereka mengejek untuk atas nama Rudi. Rudi ini berpikiran atau berprasangka bahwa Nathan menyebut nama dia, Rudi Syaloho, dan tidak sopan terhadap orang dewasa dengan menyebut nama. Nah, jadi di situ si Rudi marah-marah di depan rumahnya dengan nada yang nggak baik, kesannya juga nggak baik, cara dia menyampaikan juga nggak baik. Dia maki-maki juga situ kan, marah karena kesal. Ya udah, terus saya bilang sama Nathan sebelum mengantar Ajril sekolah, Nathan, jagain adik-adik ya, tapi ngantar abang sekolah dulu, aku bilang gitu tuh bang. Ya Pi, jangan keluar ya nak. Ya Pi, kamu tolong dengar omongan bapak, jangan keluar. Karena tadi kan orang depan sudah marah-marah, padahal kalian nggak ada sebut namanya. Nah, jadi gini aja lah, oke, kalau misalnya, ini misalnya, tapi memang tidak ada sama sekali dia sebut nama. Kalau anak-anak sebut nama, ya namanya kan anak-anak, contoh ini kan misalnya, ini kan jauh kemungkinan umur 2 hari bisa berpikiran seperti itu, masih umur 2 tahun ya kan.
Kita akan masuk ke segmen analog, Anda tanya psikolog, pemirsa. Tapi sebelum kita membahas terkait dengan hal ini, kami disclaim dulu bahwa pembahasan berikut ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan tindakan pelaku pembunuhan terhadap 3 anak di Deli Serdang. Dan kasus kriminal tetaplah harus ditangani secara hukum. Dan untuk membahas terkait dengan fenomena atau kejadian ini, sudah hadir di studio Metro TV ada psikolog Poppy Amalia. Selamat pagi Mbak Poppy. Selamat pagi Mbak Poppy. Ya, Mbak Poppy, kalau kita melihat di kasus pembunuhan yang terjadi di Sumatera Utara ini, ada pembunuhan keji ya. Seorang RS membunuh 3 orang anak balita. Bagaimana seorang psikolog melihat hal ini? Ya ini tidak berpikir panjang gitu kan, emosi agresivitasnya tinggi. Tadi kan sebutkan sudah marah-marah ya, berarti luapan emosinya itu udah dalam banget. Begitu kita ngeliat lagi korbannya juga, itu kan ada luka bacokan berkali-kali. Berarti sini ada dendam, ada kemarahan yang dia lampiaskan kepada anak kecil. Nah miris sekali ya, karena sampai punya asumsi bahwa si anak-anak ini ngejek gitu kan. Tapi kita nggak tahu kejadian yang realnya seperti apa di lapangan kan. Apakah benar ngejek, walaupun 2 tahun tadi disampaikan orang tuanya kenal namanya juga enggak, tapi dia menyebutkan kalau namanya dipanggil ya tadi, kalau nggak salah saya ya, gitu kan. Berarti kan ada asumsi di dalam pemikirannya. Nah ini bayangan si pelaku ini dengan halusinasinya, dengan perspektifnya, ini juga perlu dikaji lebih dalam lagi sih. Kenapa dia punya pemikiran bahwa namanya disebutin, kemudian diejek-ejek, sehingga membangkitkan kemarahan. Kita perlu mengetahui latar belakang si pelaku ini. Apakah dia punya kemarahan yang tidak pernah dikeluarkan? Apakah dia punya masalah dengan keluarga? Apakah dia punya masalah tekanan hidup? Sehingga dia mencari orang yang lemah untuk dia untuk menyakitinya gitu loh. Nah itu perlu dilihat lebih dalam lagi sih. Ya, ada beberapa faktor begitu yang membuat memicu dia untuk bertindak seperti itu. Mungkin ada akumulasi kemarahan di dalam pikirannya, spekulasi atau mungkin hal-hal lainnya. Tapi begini, sebelum kita membahas bagaimana kemudian membuat anak-anak kita terhindar menjadi korban kekerasan seperti ini, tadi ada dugaan bahwa sang pelaku ini mengalami gangguan jiwa, walaupun itu masih harus didalami oleh pihak kepolisian. Sekali lagi masih harus didalami. Tapi kalau memang sudah ada tindakan membunuh atau sekedar keinginan saja, apakah itu juga sudah masuk dalam level mengalami gangguan jiwa begitu kalau dari kacamata? Kalau udah sampai ngebunuh, keinginan ngebunuh udah pasti gangguan jiwa. Kalau udah sampai ngebunuh ya, udah sampai punya keinginan ya ngebunuh orang lain, tuh udah mengalami gangguan jiwa, udah mengalami. Sudah masuk ke fase itu ya? Cuman tadi perlu ada alat ukur. Kita pasti psikolog akan pakai kuesioner, pakai psikotes dan lain-lain untuk bisa menyatakan hal tersebut gitu loh. Dan perlu juga memeriksa saksi-saksi mata, misalnya seperti tetangganya mungkin yang menyaksikan begitu ya. Untuk dapat gambaran keseluruhan. Karena kalau misalnya mengalami gangguan jiwa kan hukumannya berbeda ya, gitu kondisinya, situasi dan lain-lain gitu loh. Dan kalaupun masuk rumah sakit jiwa ya beda treatmentnya kan dengan masuk penjara gitu loh. Oke, tapi kalau kita melihat dari kasus ini sebenarnya kan harus dilihat dari 2 sisi ya, tidak hanya dari pihak RS yang membunuh, tapi juga dari pihak anak-anak yang melakukan perundungan gitu, diduga melakukan perundungan. Seperti apa pola asuh bagi anak-anak ini khususnya untuk orang tua ya, himbauan kepada orang tua? Nah sebenarnya kalau tadi sempat dinyatakan si pelaku menyatakan bahwa saya diejek-ejek, tadi ada kalimat kudis gitu-gitu kan, ada kalimat-kalimat yang menghina dirinya. Pas lagi ngomong juga tadi terlihat ekspresi nunduk ya. Berarti di sini dia mengalami pengalaman emosional yang dalam. Jadi kalau orang ngomong tuh nunduk, sama dia nggak berani natap ke depan gitu kan pas lagi ngomong. Bisa juga karena kamera, tapi gambarannya di sini percaya diri rendah. Nah orang-orang yang percaya diri rendah ini pasti punya masalah secara psikologis gitu loh. Nah untuk anak-anak sendiri misalnya diasumsikan bahwa mengejek-ngejek ini, anak-anak memang harus diajarkan yang namanya empati. Gitu loh. Empati diajarkan kepada anak itu nggak akan menstimulasi si anak itu bisa melakukan mengeluarkan kalimat yang menyakiti orang lain gitu kan. Empati itu sendiri adalah sebuah perasaan, sebuah kondisi emosi yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam memahami orang lain, kemudian mendengarkan orang lain, kemudian merasakan perasaan emosi orang lain gitu loh. Jadi apabila seorang anak memiliki empati, dia justru kalau ada orang kesusahan,
dia akan nolong, dia akan ngebantu. Tapi kalau kita ngeliat dari korbannya tadi masih kecil, memang fasenya ini masih, jadi secara psikologis ada psikologi perkembangan untuk empati. Nah itu menurut Martin L. Salah satu orang psikolog yang melakukan riset tentang masalah ini, jadi individu itu dibagi menjadi 0 sampai setahun itu masih empati secara global. Dia belum memahami perasaan orang lain atau pemikiran orang lain. Dia hanya berpikir dirinya sendiri secara global. Jadi kalau ada bayi nangis, satu nangis semua, gitu loh. Kemudian 1 sampai 2 tahun itu adalah stepnya egosentris. Jadi dia melihat dirinya sendiri. Nah kemudian mulailah belajar mengenal empati itu 3 tahun. Gitu loh. Nah tadi kan anaknya umur 1,5 tahun ya. Yang dibunuh ada 3 ya? Iya ada 3, 4 tahun dan 7 tahun. 4 tahun dan 7 tahun. Nah tuh 3 tahun itu udah mulai belajar tuh. Udah mulai memahami ada emosi orang lain gitu. 7 tahun itu udah belajar emosi secara jangkauan lebih luas lagi. Gitu loh. Nah dari ya berarti nih asumsi 1,5 tahun itu kayaknya nggak logika banget kalau dia ngejek-ngejek nih. Dia hanya ngikut. Gitu kan, 3 tahun atau 7 tahun ini saya nggak tahu kondisi seperti apa, tapi kalau memang dari kecil dia memiliki empati, dia pasti nggak akan mengejek nih atau ngata-ngatain gitu loh. Nah itu setiap anak memang harus diajarkan tentang empati tersebut. Baik. Itu kan dari segi mungkin dari lingkungan terkecil dalam hal ini artinya keluarga harus mengajarkan sisi empati itu. Tapi saya mau agak at large lagi Mbak, agak membesarkan lagi tidak hanya dari segi psikologinya, tapi mungkin dari psikologi sosialnya. Kalau kita melihat anak-anak yang ini masih diduga melakukan pengejekan menurut pelaku begitu ya. Apakah memang di masyarakat kita hal seperti ini meneriaki orang misalnya kekurangan orang atau sesuatu yang mungkin mengejek orang itu semacam dinormalisasi saat ini atau seperti apa Mbak sebenarnya fenomena di masyarakat secara keseluruhan? Fenomena di masyarakat memang selalu melihat yang kurang kan dari orang lain. Kita ngeliat aja dari nggak di sekolahan lah ada anak yang kekurangan secara kognitif dalam hal pemikiran udah dibully. Fisiknya kurang udah dibully. Memang kaum yang lemah ini adalah korban daripada bullying itu sendiri. Dan ini sekarang makin merajalela kan, makin tinggi kan. Tapi di skala para petinggi juga sama. Seseorang yang menjadi calon pemilih, calon pejabat tiba-tiba nggak kepilih dibully, gitu kan. Pokoknya apapun bully yang gitu loh. Nah, contoh-contoh yang diperlihatkan tonton sama anak-anak juga bully-bully. Perhatiin nggak sih di TikTok si A ngebully si B, ya kan? Keluarga inilah, jelek lah, kotor lah, apa segala macam bully. Artis A berantem sama artis B, gitu kan? Nah, setiap hari masyarakat nonton itu, ibunya nonton, anaknya nonton udah pasti. Jadi menormalisasikan untuk namanya bulian emang udah contohnya. Secara tidak sadar, Ya. Nah, karena memang mempelajari empati buat anak itu harus dimulai sejak bayi gitu kan. Misalnya anaknya nangis, kamu terlihat sedih nak. Ayahnya pulang misalnya, papa terlihat capek. Kemudian divalidasi tuh, bisa ceritain nggak sih perasaan papa hari ini pulang kerja gitu loh. Anaknya juga, kamu terlihat bahagia nak. Dia bisa membedakan kan antara satu emosi dengan emosi lain. Lalu bisa menceritakan perasaannya. Lalu juga orang tuanya harus mengajarkan untuk yang namanya berbagi. Jadi mainan bagaimana berbagi. Kemudian ada temen yang jatuh terluka bagaimana menolong. Bagaimana memiliki perasaan apa yang orang lain rasakan kan. Kemudian membantu sesama. Kayak misalnya ada panti asuhan. Pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara binatang peliharaan itu merupakan bagian dari empati itu sendiri. Untuk meregulasi emosi itu. Iya, jadi kalau anak itu dari kecil dia nggak pernah mengungkapkan perasaan di mana orang tua terlalu sibuk, gitu kan. Nah si anak ini tidak memiliki empati besarnya, dia akan menjadi pelaku bullying. Dimulai dari hal-hal yang kecil, dari diajak berkomunikasi untuk bisa menganalisa perubahan-perubahan emosi yang terjadi, menanyakan kabar, menanyakan perasaan itu bisa menjadi hal paling kecil yang dilakukan di keluarga untuk mengajarkan anak untuk berempati agar kemudian bisa menghargai orang lain. Terima kasih. Sama-sama. Waktu kita memang sedikit tapi semoga ini bisa ini bisa memberikan dampak yang besar untuk masyarakat terkait bagaimana pola asuh anak-anak supaya lebih menghargai orang lain. Terima kasih Mbak Poppy Amalia, psikologi telah bergabung dan memberikan insight-nya bersama kami di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.